A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemanfaatan, masih diberikan umur yang barokah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semuanya diberikan segala kemudahan-kemudahan, diberikan segala apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwa pada hari ini kita bertemu lagi. Tentunya dalam pertemuan ini pasti materinya berbeda. Pada hari ini kami atau saya menyampaikan dengan materi manusia yang selamat dan manusia yang tidak selamat. Manusia yang selamat itu seperti apa, dan manusia yang tidak selamat itu juga seperti apa. Bahwasanya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, atau bahkan kita sering mendengarkan dalam setiap berdoa, khususnya untuk orang muslim lebih-lebihnya, bahwa di akhir doa, di setiap akhir doa itu membaca doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu adalah doa yang sangat berkhasiat. Artinya doa yang diharapkan oleh seluruh umat manusia, di mana doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Itulah yang sering kita dengarkan di setiap waktu, di setiap saat akhir doa. Ya. Banyak manusia yang berdoa seperti itu, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami, tidak mengerti, bahkan tidak tahu makna daripada doa tersebut. Ya karena mungkin doa itu penjelasannya ya tidak sejelas mungkin, atau penyebab-penyebab yang lainnya. Ya. Di dalam kehidupan ini ada siang, ada malam,
ada wanita, ada laki-laki, ada dunia, juga ada akhirat. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan permohonan keselamatan di dunia dan akhirat, memang banyak manusia itu menginginkan yang namanya keselamatan. Baik orang yang beragama atau tidak beragama, baik orang yang berakal, bahkan orang yang tidak memiliki akal pun pasti menginginkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Karena itu memang yang diharap-harapkan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya kebanyakan manusia permohonan keselamatan dunia dan akhirat itu hanya di mulut saja. Kenapa saya katakan hanya di mulut saja? Karena buktinya di lapangan, prakteknya itu kebanyakan manusia tidak ada. Seperti halnya begini. Saya ini ingin kenyang, perut saya ingin kenyang, tetapi saya tidak mau makan, alias saya tidak mau memasukkan makanan di dalam mulut saya. Ya akhirnya perut saya tidak jadi kenyang, walaupun saya menginginkan perut saya kenyang. Tapi kenyataannya, walaupun di mulut ini berucap saya ingin kenyang, tapi tanpa ada praktek bahwa makanan harus dimasukkan lewat mulut supaya masuk dalam perut, ya tidak kenyang. Seperti halnya itu, banyak manusia yang ingin selamat di dunia dan akhirat hanya di mulut saja, tidak dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwa manusia ini sudah saya katakan berulang kali, manusia itu ada dua unsur. Antara unsur jasmani dan unsur rohani. Mengenai keselamatan di dunia dan akhirat, kebanyakan manusia hanya mementingkan selamat jasmaniah, tidak mementingkan keselamatan rohani ini, tidak memperhatikan keselamatan rohani ini. Itulah yang saya katakan, pengen kenyang tapi tidak mau makan. Contoh, kalau keselamatan jasmani itu mungkin jika kita tidak mau ditabrak oleh mobil, ya jangan di tengah jalan. Jika kita tidak mau terjebak oleh undang-undang atau hukum narkoba, ya jangan memakai narkoba. Itulah yang dilakukan jasmani supaya selamat. Selamat dari duniawiyah ini, selamat jasmani ini saja. Hanya kulitnya saja. Seperti halnya kita memiliki buah.
Buah itu kan yang harusnya dimakan kan isinya, bukan kulitnya. Nah, kebanyakan manusia hanya memperhatikan kulitnya, tidak memperhatikan isi di dalamnya. Padahal yang dimakan itu isi di dalamnya, bukan kulitnya. Ya, kulitnya boleh, tetapi yaitu hanya jasmania. Ya. Itulah contoh daripada keselamatan dunia yang hanya memikirkan dari sisi jasmania. Bahwa kenyataannya manusia ini, jasmaniah ini akan ditinggalkan setelah kita meninggal dunia. Itulah yang saya katakan bahwasanya manusia itu kebanyakan hanya menginginkan keselamatan duniawiah saja, alias keselamatan jasmaniah saja. Ya karena tadi saya contohkan, ingin selamat di dunia dan akhirat, ya harus dua-duanya dikerjakan. Selamat jasmani ini ya selamat rohani. Tapi kebanyakan manusia hanya jasmaniah saja yang diperhatikan, tetapi kerohaniannya tidak diperhatikan. Akhirnya rohani ini tidak bisa selamat. Kalau jasmaniah mudah sekali untuk dihindari. Yang penting kita tidak melakukan, tidak melanggar hukum-hukum syariat sudah. Tetapi rohani ini yang penting. Karena Tuhan tidak pernah melihat kita ini siapa. Tidak pernah melihat pangkatmu setinggi apa. Tidak pernah melihat kekayaanmu sebanyak apa. Entah engkau orang yang miskin, entah kita orang kaya, entah kita yang berkedudukan. Tuhan tidak memperhatikan itu semua. Yang diperhatikan adalah rohani kita, hati kita yang diperhatikan oleh Allah. Nah, bahwasanya manusia ada jasmani dan rohani. Ya kita seharusnya dipandang manusia baik, dipandang Allah juga baik. Itu supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bagaimana Mas selamat rohani itu? Nah, bahwa kita manusia harus memperhatikan bagaimana keselamatan rohani. Rohani itu adalah menyelamatkan diri rohani ini, hati ini, daripada nafsu kita. Keselamatan dari langkah-langkah setan, atau keselamatan daripada bujuk rayu iblis. Ya. Itulah yang penting dan sangat penting yang harus diperhatikan hati kita atau rohani kita. Kita harus selamat jasmani, juga harus selamat rohani. Selamat rohani yaitu selamatnya dari nafsu-nafsu di dalam diri kita sendiri. Karena nafsu itu merupakan suatu bentuk ujian duniawiah ini. Mulai dari akil balik, kita sudah dikenalkan, kita sudah tahu yang laki-laki senang perempuan, yang perempuan senang laki-laki, yang istri
mencintai suaminya, yang suaminya mencintai istrinya. Akhirnya tumbuhlah pernikahan. Setelah pernikahan menginginkan anak, menginginkan harta benda, sandang, pangan, papan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah bentuk daripada nafsu-nafsu duniawiyah ini sebagai bentuk ujian, yang mana ujian itu sudah pernah disampaikan pada waktu zamannya Nabi Adam alaihissalam pada waktu di surga. Janganlah engkau dekati pohon itu, wahai Adam. Jika engkau mendekati, maka engkau pasti akan memakannya. Seperti halnya kita juga mengalami kesalahan. Kita pada waktu akil balik diuji oleh Allah bahwasanya janganlah engkau dekati kesenangan-kesenangan duniawiyah itu. Tetapi manusia pada umumnya, bahkan semuanya manusia itu mengalami kesalahan dulu. Bahkan kita mendekati kesenangan-kesenangan duniawiyah tadi yang berupa suka sama perempuan atau laki-laki, menyukai jabatan pangkat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah bentuk daripada ujian yang diberikan Allah lewat bentuk nafsu yang ada di dalam kita, di dalam diri kita. Ya, bagaimana kita supaya selamat dari cengkeraman nafsu itu? Itulah yang paling penting. Kita ini harus selamat dunia dan akhirat. Ya, dari nafsu-nafsu kita sendiri. Ya. Barang siapa yang tidak bisa mengalahkan nafsu di dalam dirinya, orang itu tidak bisa selamat. Dan barang siapa yang bisa mengalahkan nafsu, orang itulah yang akan selamat. Karena Allah, karena Tuhan memperhatikan hati hambanya, bukan jasmaniah ini. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun kita berada, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda atau pernah berkata, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan ahli neraka atau ahli nar. Siapa golongan 72 itu? Adalah golongan-golongan mereka-mereka yang tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik syariat, hakikat yang dikerjakan oleh Rasulullah, ya harus kita ikuti kalau kita mau selamat. Ya. Lalu yang satu itu siapa yang bisa selamat atau ahli jannah? Ahli jannah itu karena dia mengikuti Rasulullah. Bahwa Rasulullah pernah bersabda atau pernah berkata, umatku nanti terbagi 73 golongan. Yang 72 ahli nar, yang satu ahli jannah atau surga. Pasti semuanya menginginkan ahli surga, namanya manusia. Tidak mau dikatakan ahli nar, tidak mau. Ya memang kenyataannya memang manusia itu menginginkan selamat dunia dan akhirat. Tapi kebanyakan manusia prakteknya buktinya tadi, yang dipikirkan hanya selamat jasmani saja, tapi rohaninya tidak diperhatikan. Akhirnya tidak bisa selamat. Ya. Perlu saya ingatkan bahwasanya apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu tidak hanya di syariat, tetapi juga di hakikat. Membagusi jasmani juga membagusi rohani kita. Singkat cerita, ya manusia tadi ada zahir, ada batin. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun kita berada, bahwa 73 golongan itu kalau dalam Islam semuanya mengaku ahli jannah atau mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Semuanya mengatakan saya ini benar, saya ini baik, saya ini sudah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, saya ini sudah mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Semuanya 73 golongan itu mengaku semuanya. Seperti halnya begini, contoh saja, agama Nasrani mengatakan agamanya yang benar, selain agama Nasrani yang salah. Agama Islam menyatakan agama Islam yang benar, selain Islam salah. Mungkin ada orang Buddha atau Hindu menyatakan agamanya benar, yang lain itu salah. Nah seperti itu, manusia itu seperti itu, wajar. Semuanya ingin membenarkan diri sendiri, ingin benar, tidak mau disalahkan. Apalagi sifat basariah ini belum dididik, belum dibina. Akhirnya apa? Jangankan yang benar, yang salah saja ingin benar. Itulah sifat manusia. Tetapi jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, gunakan hati ini, jangan banyak gunakan akal. Ya. Bahwa kesemuanya golongan itu, 73 golongan itu membenarkan diri sendiri bahwa dirinya benar, yang lain salah. Itu singkat ceritanya. Nah, lalu siapa sebetulnya yang selamat itu? Ya, seperti kita contoh kepada Rasulullah, kita mencontoh Rasulullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu jasmaninya, syariatnya baik di mata manusia juga baik di mata Allah. Walaupun aktivitas apapun badan ini, entah kita bekerja, entah kita mencangkul di kantor, di rumah, atau di mana saja, aktivitas apapun, dalam keadaan apapun manusia, silahkan jasmani ini. Tetapi rohaniah kita jika ingin selamat dunia dan akhirat, setiap detik, setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, setiap kondisi, condongkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad itu jasmaniyahnya bagus, rohaniyahnya bagus. Jasmaniyahnya melakukan aktivitas sehari-hari sebagai manusia karena hidup di dunia. Tetapi rohaniyah beliau selalu condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedetik pun tidak pernah lupa beliau. Ya, kita harus mencontoh suri tauladan kita,
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau juga melakukan jasmani dan rohani selalu condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang bisa dikatakan selamat dunia dan akhirat. Nah, jika kita manusia, walaupun kita membenarkan diri ini yang benar, si A benar, si B benar, si C benar, terserah. Itu masih kalau jika manusia itu sebatas syariat, sebatas hanya nafsu, sebatas hanya jasmaniah. Jika dia merasa benar, salah, bahkan itu tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi yang untuk selamat, manusia yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik jasmani ataupun rohani, selamat dunia dan akhirat. Selamat daripada cengkraman daripada hawa nafsu. Yang hawa nafsu tadi dalam bentuk kesenangan-kesenangan duniawiyah ini, dalam bentuk kita bercintanya kepada dunia ini, sehingga kita melupakan Allah, sehingga kita melupakan Tuhan. Kita akhirnya mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah nafsu. Setan itu bukan di luar kita, yang seolah-olah cerita banyak orang, manusia menceritakan iblis itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Setan itu ya di dalam diri kita ini, iblis di dalam diri kita ini, yaitu di dalam nafsu kita, ini adalah setan. Barang siapa manusia yang tidak bisa memerangi hawa nafsunya, itu termasuk dirinya adalah ada iblisnya. Dan kita sendiri itu sebetulnya iblis. Jika kita tidak bisa memerangi hawa nafsu, itulah yang dikatakan jiwanya, dirinya masih ada mengikuti langkah-langkah setan atau iblis. Yang iblis yang ada di dalam diri kita ini yang jika belum bisa membersihkan. Itu saudara-saudaraku, jika kita mau selamat di dunia dan akhirat. Untuk selamat di dunia akhirat tadi sudah saya katakan bahwasanya kita harus selamat daripada cengkraman hawa nafsu. Untuk itu saat ini bahwa iman kita tidak hanya duduk di syariat atau tarekat saja, tapi iman kita juga harus ditingkatkan hakikat sampai dengan ma'rifat. Nah, pelajaran atau kerohanian begini, penyampaian tauhid seperti ini, itu memang dulu jarang disampaikan kepada umat. Kenapa? Alasannya, ya pertama mungkin minimnya manusia yang menyampaikan tentang keluhuran budi. Minimnya manusia yang menyampaikan tentang tauhid ini, minimnya manusia yang menyampaikan ajaran-ajaran tentang kerohanian. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, biasanya kalau ada penyampaian hakikat seperti ini, itu jika mereka masih menggunakan akalnya, yaitu kita dianggap sesat. Itulah kebanyakan manusia. Makanya turun-temurun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita tidak paham Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang seperti apa? Yang bagaimana? Coba saudaraku, tolong renungkan ini.
supaya kita semuanya bisa selamat dunia dan akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, saya hanya mengingatkan atau menghimbau atau mengajak bagi yang ingin selamat dunia dan akhirat. Ayo mari sama-sama kita lakukan sama-sama. Tetapi jika tidak mau, ya biarkan. Karena hidup itu memilih. Kita mau ahli jannah atau ahli nar, itu pilihan di dalam diri kita masing-masing. Ya di dunia ini saat kita memilih, di dunia ini saat kita menanam, dikala saat di dunia menanamnya buruk, ya hasilnya di akhirat buruk. Ya saat di dunia itu memilihnya kita ahli nar, ya nanti di akhirat juga ahli nar. Sudah bisa dilihat kita sendiri yang meraba masing-masing. Seperti itulah saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat dunia dan akhirat dengan cara membersihkan jasmani dan rohani kita. Jasmani yang mengikuti syariatnya, rohani kita harus mengikuti secara hakikatnya. Kenapa sih di Indonesia ini sendiri itu ada yang namanya Pancasila? Pancasila itu kenapa sila pertama itu kok bunyinya ketuhanan yang Maha Esa? Ya memang kita tidak boleh menduakan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah sila pertama itu sudah kita perbaiki, jasmani dan rohani ini sudah kita perbaiki, kita bisa mengahadkan Allah, kita bisa mengesakan Tuhan, secara otomatis sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah pasti akan berjalan. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gemah ripah loh dinawi. Pusatnya, sentralnya ya ada di rohani ini. Bagaimana caranya rohani ini bisa mengesahkan Allah, bisa mengesahkan Tuhan. Qul hu Allahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad, esa. Ya. Di dalam Pancasila seperti yang kita tahu, tapi kalau untuk orang-orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang ya tidak tahu. Terkadang anak-anak zaman sekarang itu Pancasila tidak hafal, bahkan tidak tahu sila pertama saja tidak mengerti. Bagaimana mau mendidik rohani ini jika Pancasila saja tidak tahu? Nah, itulah kadang-kadang ya kesalahan siapa? Ya kesalahan diri kita sendiri kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita tidak diajarkan? Itu penyakitnya di situ, ya kesalahan kita sendiri. Bahwasanya rohani itu penting untuk bisa mengesahkan Tuhan, mengakatkan Allah Subhanahu wa taala, ya harus rohani ini yang dibeneri, bukan jasmani. Saya yakin dan percaya bahwa yang pencetus Pancasila itu adalah bukan orang sembarangan, bukan hamba sembarangan. Beliau, saya yakin dan percaya 100% beliau adalah merupakan wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Ya. Begitu pula dengan kaitannya dengan
di dalam keluarga kita persaudaraan setia hati terate. Ya, kenapa sampai dimunculkan ada bed persaudaraan setia hati terate yang harusnya bentuknya segi 4 kotak dan lain sebagainya, yaitu yang menciptakan ini juga tidak sembarangan. Ya, kita sebagai orang Esa yang setia hati, ya kita bangga di situ bahwa penyampaian dalam organisasi, dalam keluarga besar persaudaraan setia hati terate tidak hanya pendekar pencaknya, tapi harus menjadi pendekar silatnya, kerohaniannya ini harus menjadi pendekar. Ya, kita harus galakkan lagi atau kita harus tularkan lagi kepada generasi penerusnya yang sekiranya belum tahu, supaya bisa menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, supaya selamat dunia dan akhirat. Kesimpulannya dalam pertemuan hari ini, yaitu dengan tema tadi, manusia yang selamat dan manusia yang tidak selamat, kesimpulannya adalah 1. Manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, manusia yang bisa mengesahkan Tuhannya atau tidak menyekutukan Allah. Ya. Lalu manusia yang tidak selamat itu seperti apa? Manusia yang tidak selamat adalah manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti langkah-langkah setan, selalu mengikuti hawa nafsu duniawiyah ini dengan kesenangan duniawiyah ini. Itu yang tidak selamat. Yang tidak selamat yang kedua apa? Manusia yang selalu atau manusia yang di dalam hatinya itu masih menyekutukan Allah, masih menyekutukan Tuhan, masih ada syirik di dalam hati kita ini. Itulah manusia yang belum dikatakan manusia yang selamat. Karena Allah, karena Tuhan hanya melihat hatinya, bukan jasmani ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah yang suci. Kalau kita pengen kembali, ya harus dalam keadaan suci. Nah. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Tuhan. Ya, secara jasmani kita tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah patung. Yaitu bentuk tidak menyekutukan Tuhan, benar. Tapi hati ini nih masih gak kita lihat hati masing-masing, diri kita masing-masing. Apakah hati kita kalau dalam ibadah, dalam sholat masih mengingat selain Allah atau tidak? Atau dalam ibadah kita masih mengingat duniawiyah ini atau tidak? Jika di dalam ibadah saja masih mengingat duniawiyah ini, berarti kita masih syirik kafir, masih menyekutukan Allah. Dan itu dosa besar. Itulah saudara-saudaraku, kesimpulannya saya ulangi lagi bahwasanya jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, kita harus bisa mengesahkan Tuhan yang Maha Kuasa dengan tidak menyekutukannya. Itulah saudara-saudaraku, saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah,
Mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat dunia dan akhirat, bisa membagusi rohani ataupun jasmani ini, bisa memperbaiki jasmani atau rohani kita ini, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi perenungan hati. Silahkan bagikan video ini, silahkan sampaikan kepada keluarga, silahkan sampaikan kepada semuanya, kepada umat yang membutuhkan jika mau selamat dunia dan akhirat. Semoga kita bisa bertemu lagi, semoga kita masih diberikan umur yang barokah, dan semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Saya cukup sekian, saya akhiri. Jika ada kata-kata salah atau mungkin yang kurang berkenan di dalam hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.